Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah studi kasus tentang dinamika persaingan UMKM coffee shop pasca pandemi COVID-19, khususnya di Kabupaten Jember. Namun, agar lebih konseptual dan mudah dipahami, saya akan mengaitkan pembahasan ini dengan pengalaman pribadi saya mengamati coffee shop di Kota Kediri, yang secara karakteristik sebenarnya cukup mirip dengan yang ada di Jember. Nah, pembahasan ini menggunakan pendekatan manajemen strategi, khususnya Porter 5 Force dan RBV, serta pilihan strategi bisnis yang paling rasional bagi UMKM. Sebelum pandemi, coffee shop tumbuh pesat sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat, terutama anak muda. Nongkrong di coffee shop bukan lagi sekedar minum kopi, tapi juga menjadi ruang sosial dan simbol gaya hidup. Namun saat pandemi, banyak coffee shop terdampak akibat pembatasan aktivitas, turunnya daya beli, dan perubahan perilaku konsumen. Menariknya, pasca pandemi justru muncul banyak coffee shop baru, baik di Jember maupun di Kediri. Nah, kondisi ini membuat persaingan semakin ketat dan memunculkan dilema strategis bagi UMKM. Apakah bertahan dengan perang harga atau membangun diferensiasi dan loyalitas pelanggan? Analisis lingkungan eksternal menggunakan Porter 5 Force. Yang pertama, dari sisi tingkat persaingan antar pelaku usaha, persaingan tergolong sangat tinggi. Nah, di Jember banyak coffee shop baru dengan konsep yang hampir sama. Hal serupa juga saya rasakan di Kediri, di mana dalam satu jalan bisa terdapat 3-4 coffee shop dengan menu dan harga yang mirip. Lalu yang kedua, ancaman pendatang baru juga tinggi. Membuka coffee shop relatif mudah dan tidak memerlukan modal besar. Nah, inilah yang menyebabkan pasar cepat jenuh. Kemudian yang ketiga, ancaman produk pengganti sangat kuat. Konsumen bisa beralih ke kopi saset atau minuman siap saji yang jauh lebih murah. Pengalaman pribadi saya di Kediri, banyak teman yang mulai lebih sering minum kopi di rumah dan hanya sesekali ke coffee shop. Kemudian yang keempat, kekuatan tawar konsumen tinggi karena pilihan sangat banyak. Konsumen menjadi lebih sensitif terhadap harga dan kualitas. Lalu yang kelima, kekuatan tawar pemasok berada pada tingkat sedang. Bahan baku kopi relatif tersedia, tapi fluktuasi harga tetap menjadi tantangan. Jadi struktur industri kopi shop pasca pandemi ini sangat kompetitif dan menekankan probabilitas UMKM. Selanjutnya, dari sisi internal kita menggunakan pendekatan resource based view untuk melihat kekuatan UMKM coffee shop. Aset fisik seperti mesin kopi, tempat, dan interior memang penting, tapi mudah ditiru. Di Jember maupun Kediri, banyak coffee shop yang secara tampilan hampir sama. Namun ada dua hal yang justru menjadi pembeda kuat, yaitu kapasitas inovasi dan relasi dengan pelanggan. Saya melihat di Kediri, coffee shop yang bertahan bukan selalu yang paling murah atau paling mewah, tapi yang punya ciri khas, misalnya pelayanan yang ramah, suasana yang nyaman, atau komunitas yang solid. Relasi pelanggan ini merupakan aset tidak berwujud yang sulit ditiru dan berpotensi menjadi keunggulan bersaing jangka panjang. Sementara itu, pemanfaatan teknologi digital seperti Instagram dan layanan pesan antar sudah menjadi kebutuhan dasar, bukan lagi keunggulan. Pilihan strategi bisnis yang paling rasional. Berdasarkan analisis eksternal dan internal, strategi yang paling rasional bagi UMKM coffee shop adalah strategi fokus dengan diferensiasi. Strategi cost leadership atau perang harga sulit dilakukan UMKM karena keterbatasan modal dan skala usaha. Sebaliknya, dengan fokus pada segmen tertentu, misalnya mahasiswa, komunitas kreatif, atau pelanggan lokal, UMKM bisa menawarkan pengalaman yang berbeda. Di Kediri,
Saya melihat beberapa coffee shop kecil tetap ramai karena memiliki pelanggan setia, bukan karena harga paling murah, tapi karena suasana dan pendekatan dengan pengunjung. Tentu saja, strategi diferensiasi memiliki trade-off dan resiko. UMKM harus memilih antara harga murah atau kualitas dan pengalaman. Selain itu, inovasi produk juga berisiko tidak diterima pasar. Namun, resiko ini bisa dikelola dengan cara melakukan inovasi secara bertahap, mendengarkan masukan pelanggan, dan tidak memaksakan ekspansi yang terlalu cepat. Strategi roadmap UMKM Coffee Shop. Dalam jangka menengah, UMKM Coffee Shop perlu memiliki roadmap yang jelas. Tahap awal fokus pada stabilitas operasional dan kualitas layanan. Tahap berikutnya memperkuat diferensiasi dan loyalitas pelanggan. Dan tahap selanjutnya membangun keberlanjutan melalui konsistensi dan inovasi. Baik di Jember maupun Kediri, coffee shop yang mampu bertahan adalah yang adaptif terhadap perubahan dan dekat dengan pelanggannya. Oke, studi kasus ini menunjukkan bahwa persaingan UMKM coffee shop pasca pandemi sangat ketat. Namun, peluang tetap terbuka bagi UMKM yang mampu membaca lingkungan, memanfaatkan kekuatan internal, dan memilih strategi yang tepat. Berdasarkan pengalaman saya di Kota Kediri, teori manajemen strategi ini sangat relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Keberhasilan UMKM bukan hanya soal kopi, tapi tentang pengalaman, relasi, dan konsistensi strategi. Terima kasih, semoga pemaparan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.